靠定下身子。Hey guys, para pecinta spoiler dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengulas seluruh alur cerita lengkap dari film yang berjudul Journey to the West 2. Film ini lebih berfokus kepada Biksu Tong guys, dimana selama perjalanan Biksu Tong selalu mengintimidasi para murid-muridnya. Sampai pada suatu ketika Sun Wukong dan para murid-murid yang lain merencana untuk membunuh gurunya tersebut karena sudah tidak kuat menemani perjalanannya akibat sering dihina oleh Biksu Tong. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke filmnya guys. Scene diawali dengan sebuah penampakan di mana Biksu Tong kini menjadi raksasa. Ia keheranan karena secara tiba-tiba ia berada di tengah-tengah orang yang berukuran sangat mini. Salah satu warga kemudian menyampaikan jika ini merupakan tempat impian dari Biksu Tong yang tak lain adalah India, yang juga merupakan tempat tujuan akhir untuk mendapatkan kitab suci. Mendengar ucapan dari warga itu, Biksu Tong kegirangan. Tak lama kemudian gurunya pun datang untuk memberikan hadiah lingkar putih kepada Biksu Tong. Karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dan kini ia resmi diangkat menjadi Buddha. Ketika lingkar putih itu dipasang, secara tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dan ternyata ini semua hanya mimpi belaka. Dan pada faktanya, situasi yang saat ini ia hadapi merupakan situasi yang sangat sulit, di mana ia harus bertahan hidup karena bekal yang ia bawa kini telah menipis. Sehingga mereka mencari tambahan uang dengan cara memberikan pertunjukan di sebuah sirkus. Tak lama kemudian, datanglah dua orang perempuan meminta Biksu Tong untuk menunjukkan pertunjukan yang ia miliki. Dengan segera Biksu Tong meminta kepada murid-muridnya untuk memberikan aksi terbaiknya mereka. Namun nyatanya pertunjukan yang diberikan oleh Wu Jing bukannya menarik perhatian, justru membuat anak dari perempuan itu menangis ketakutan. Kedua perempuan itu memarahi Biksu Tong dan meminta kembali uang mereka. Para warga yang mendengar keributan langsung mendatangi stand Biksu Tong dan menyalahkannya. Biksu Tong meminta kepada warga untuk bersabar karena ia masih memiliki satu lagi pertunjukan yang akan diberikan oleh Sun Wukong. Namun, lagi-lagi pertunjukan yang diberikan oleh Wukong membuat para warga semakin tidak paham apa yang sebenarnya Biksu Tong dan para murid-muridnya lakukan. Karena kecewa, para warga melempar sayur yang mereka miliki ke arah Wukong. Biksu Tong yang memang kelaparan mengambil sayur sisa yang dilempar oleh para warga itu. Kemudian pimpinan dari sirkus mendatangi Biksu Tong dan mengusir mereka. Ia juga menyampaikan jika pertunjukan yang mereka berikan tidak layak. Biksu Tong kemudian memohon untuk memberinya satu kesempatan lagi, dan ia meminta kepada Wukong untuk menampilkan pertunjukan terbaik yang ia miliki. Sun Wukong mendatangi Wu Jing dan meminta untuk memukul kepalanya. Semua orang terkejut karena melihat kepala Wukong yang hancur kini kembali utuh. Para warga mulai percaya dan mengetahui kemampuan yang dimiliki Biksu Tong dan para murid-muridnya. Namun sesuatu yang tak terduga kembali terjadi di mana Wukong menunjukkan kekuatan sesungguhnya yang ia miliki. Dengan sekejap Sun Wukong meratakan tempat sirkus itu. Biksu Tong yang merasa tak nyaman dengan kelakuan Wukong memintanya untuk menghentikan kekacauan yang telah ia perbuat. Ia juga memanggil Wukong dengan sebutan kera nakal. Sun Wukong yang tak suka dengan panggilan itu semakin menjadi-jadi dan kini ia malah menyerang Biksu Tong. Dengan segera Biksu Tong menyanyikan lagu anak untuk menenangkan Wukong dan benar saja langkah yang ia ambil membuat Wukong menghentikan amarahnya dan justru berjoget-joget ria. Namun apa yang terjadi? Tarian yang Wukong lakukan justru membuat tempat itu semakin porak-poranda dan hancur berantakan. Karena Biksu Tong merasa tak nyaman dengan pemilik sirkus, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dan film Journey to the West 2 pun dimulai guys. Scene berpindah ke sebuah rumah di mana terdapat seorang perempuan tua yang diduga dirasuki oleh siluman.
Anak gadis dari perempuan tersebut meminta tolong kepada para pengusir siluman untuk membantu ibunya. Ketika para pembasmi siluman itu mengeluarkan cermin ajaibnya, para pembasmi siluman ini justru kebingungan karena tidak ada apa-apa dengan si wanita tua. Namun ketika mereka menoleh ke arah anak gadisnya, ternyata dialah yang sebenarnya jelmaan dari siluman laba-laba. Siluman itu langsung menyerang ketiganya. Di sisi yang lain, Biksu Tong menghukum Wukong karena sudah membuat onar di tempat sirkus dan karena Wukong selalu menentang apa yang dia inginkan. Namun tak berselang lama, Biksu Tong menghentikan hukumannya dan menceramahi para murid-muridnya tersebut. Dengan sombongnya, ia mengatakan jika sebenarnya ia bisa mendapatkan kitab suci sendiri, apalagi ia memiliki kekuatan tapak Buddha yang sangat kuat. Keberadaan para murid-muridnya hanya membuat perjalanannya justru terhambat, dan setelah menyelesaikan ceramahnya, Biksu Tong dan para murid-muridnya pun beristirahat. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Karena melihat persediaan air mereka habis, Biksu Tong pergi untuk mencari air. Belum jauh ia melangkah, ia kemudian melihat sebuah rumah dan mendatanginya. Biksu Tong mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk oleh sekelompok wanita bohai yang ada di hadapannya. Biksu Tong mengatakan jika ia hanya ingin meminta sedikit air. Namun para wanita itu justru meminta kepada Biksu Tong dan para murid-muridnya untuk makan di rumah mereka. Di dalam rumah, Biksu Tong merasa bahagia karena makanan yang ada di hadapannya. Sedangkan Sun Wukong kesal karena sebenarnya para wanita bohai itu merupakan jelmaan dari para siluman laba-laba. Sun Wukong mencoba menyadarkan gurunya dengan memprovokasi siluman itu. Namun apa yang ia lakukan justru membuat Biksu Tong semakin marah dan memaki-maki Wukong untuk kesekian kalinya. Tak cukup sampai di situ, Biksu Tong juga mengusir para murid-muridnya dan meminta mereka untuk tidak kembali lagi. Mereka yang semakin kesal akhirnya ingin meninggalkan tempat itu. Namun belum sampai mereka keluar, para wanita bohai tersebut seketika berubah menjadi siluman laba-laba yang sangat mengerikan dan menyerang Biksu Tong. Ia kemudian memanggil kembali murid-muridnya agar menolongnya dari serangan para siluman. Namun Sun Wukong yang kesal justru mengejek gurunya untuk menggunakan jurus telapak Buddha yang selalu ia sombongkan. Karena tak tega melihat gurunya meronta-ronta, akhirnya Sun Wukong menolongnya. Dan pertarungan di antara para siluman ini pun tak terhindarkan, guys. Hingga pada akhirnya para siluman itu berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya, Wuching terkena racun dari salah satu siluman laba-laba yang akhirnya membuatnya teler. Namun masalah tak cukup sampai di sini, karena dengan seketika tempat itu tiba-tiba berubah menjadi sarang dari ratu siluman laba-laba. Tak lama kemudian muncullah ratu siluman dengan bentuk yang lebih besar. Dengan sekejap Wukong berhasil meringkus dan akan membunuhnya. Namun Biksu Tong melarangnya dan mengatakan jika urusan ini dialah yang akan menyelesaikannya. Biksu Tong kemudian bersiap menyanyikan lagu untuk ratu siluman itu. Namun belum sempat ia bernyanyi, Wukong langsung memukul dan menghancurkan kepalanya. Lagi-lagi Biksu Tong kesal dengan kelakuan Wukong. Ia pun kembali menceramahi Wukong. Singkat cerita, setelah mereka keluar dari sarang siluman itu, Biksu Tong menyendiri, sedangkan ketiga muridnya kini merencanakan sesuatu untuk mencelakai gurunya tersebut. Namun para murid-muridnya ini tak ada yang berani melakukannya, apalagi gurunya memiliki jurus tapak Buddha yang menakutkan, yang tanpa mereka sadari Biksu Tong sudah berada di belakang mereka dan mendengar apa yang mereka sedang bicarakan. Namun Biksu Tong berdalih jika ia tak mendengar apapun dan hendak pergi untuk bersemedi. Sampailah Biksu Tong di sebuah tebing. Ia memohon kepada Buddha untuk melindungi dari para murid-muridnya yang kini sedang merencanakan akan membunuhnya. Ia juga meminta kepada Buddha agar mengajarinya jurus tapak Buddha agar bisa mengontrol para murid-muridnya itu. Biksu Tong meminta petunjuk jika Buddha mendengar permohonannya, walaupun petunjuk itu hanya berupa bunyi kentut. Dan benar saja, tiba-tiba suara kentut berkumandang yang ternyata Patkai sudah berada di belakangnya.
Dan suara kentut yang ia dengarkan tadi merupakan suara kentut milik Patkai. Kini giliran Patkai yang mengatakan jika ia tak mendengar apapun karena khawatir Patkai akan mengadukan kepada Wukong jika ia sebenarnya tak memiliki kekuatan tapak Buddha. Ia pun mulai merayu Patkai dan mengatakan jika diam adalah emas. Patkai kemudian pergi meninggalkan Biksu Tong yang ketakutan. Tak lama kemudian, Biksu Tong yang akan kembali beristirahat tiba-tiba dicegah oleh Wukong yang berniat akan membunuhnya. Karena ia kini sudah tahu jika gurunya tidak memiliki jurus tapak Buddha dan mulai melancarkan aksinya. Biksu Tong berlari ketakutan. Namun dengan kekuatan yang Wukong miliki justru membuat Biksu Tong lari mundur ke arah Wukong. Karena terdesak, Biksu Tong kemudian menyanyikan lagu andalannya yang pada akhirnya membuat Wukong menari-nari. Karena melihat kesempatan, akhirnya Biksu Tong kembali melarikan diri. Namun pelariannya kali ini justru membuat Biksu Tong jatuh ke jurang. Beruntungnya ada ranting pohon yang menahannya. Kini Sun Wukong telah bersiap untuk menghabisi Biksu Tong. Namun belum sempat ia menyerang, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan menyinari Biksu Tong. Sun Wukong ketakutan karena ia mengira jika gurunya itu akan mengeluarkan jurus tapak Buddha. Dan ia hanya mengatakan jika sebenarnya apa yang ia lakukan cuma karena ingin bercanda dan ingin mencari keringat. Singkat cerita, ia pun pergi untuk kembali menemui Patkai dan menghajarnya karena ia merasa Patkai telah menipunya. Pada keesokan paginya mereka semua melanjutkan perjalanan. Sedangkan Wuching kini harus didorong menggunakan roda karena telah kembali menjadi siluman ikan akibat serangan dari racun siluman laba-laba sebelumnya. Dengan mendaki gunung dan melewati lembah, kini mereka tiba di sebuah kota bernama Bikyu. Tak lama kemudian datanglah Perdana Menteri utusan Raja untuk menyambut kedatangan mereka dan mengajaknya ke istana. Selama perjalanan menuju istana, Perdana Menteri itu terus menggoda Biksu Tong yang sedikit membuatnya tak nyaman hati. Sampai pada akhirnya kini mereka tiba di istana dan bertemu dengan sang raja. Istana yang seperti taman hiburan ini membuat Biksu Tong keheranan. Kemudian sang raja meminta kepada Biksu Tong untuk menunjukkan kemampuannya membasmi siluman. Karena sesuai dengan kabar yang beredar mengatakan jika Biksu Tong dan para murid-muridnya merupakan pembasmi siluman. Dan jika tidak, maka Biksu Tong akan dipenggal. Sang raja kemudian memerintahkan kepada para pasukannya untuk memenggal Biksu Tong karena tak mau melakukan apa yang ia inginkan. Biksu Tong yang ketakutan akhirnya menyetujui untuk memberikan pertunjukan yang raja inginkan. Biksu Tong dan para murid-muridnya kini mulai merencanakan pertunjukan apa yang hendak mereka lakukan. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jimat kepatuhan yang akan ditempelkan kepada Biksu Tong. Sehingga mau tidak mau Biksu Tong akan mengikuti gerakan yang telah dibuat Wukong. Biksu Tong pun menyetujuinya karena ia mengira jika Wukong akan menampilkan seni bela diri yang baik. Kini pertunjukan pun berlangsung. Namun tak seperti yang ia bayangkan di mana Biksu Tong kali ini benar-benar dijahili oleh Wukong dan membuatnya malu di depan orang banyak. Dan untuk kesekian kalinya kini mereka kembali diusir. Bahkan Perdana Menteri menyampaikan jika mereka masih beruntung karena raja sedang menangis akibat dari tamparan Biksu Tong. Perdana Menteri ini sangat baik, bahkan ia memberikan hadiah uang yang sangat banyak kepada Biksu Tong untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh mereka melangkah, Biksu Tong mulai murka dan memarahi Wukong habis-habisan karena ia telah mempermalukannya di depan banyak orang. Wukong justru menjawab jika inilah yang ia rasakan ketika Biksu Tong dengan semena-mena membuatnya menari di depan umum. Ia melakukan ini agar Biksu Tong sadar dan tahu bagaimana rasanya dihina. Sun Wukong kemudian berpesan jika ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari seseorang, maka sebaliknya ia juga harus memperlakukan seseorang sama seperti yang ia inginkan. Kini Biksu Tong mulai menyadari akan kesalahannya. Ia pun berlutut dan meminta maaf kepada Wukong dan menampar dirinya sendiri. Karena tak tega dengan gurunya itu, akhirnya Wukong pun memaafkannya. Patkai keheranan karena gurunya mau melakukan itu semua. Namun berbeda dengan Wuching, di mana ia mengatakan jika ini merupakan tipuan yang gurunya lakukan, yaitu mundur untuk maju. Dan ia melakukan ini semua hanya untuk menenangkan situasi kembali. Dan benar saja, kini mereka berpelukan dan berbaikan.
Tak lama kemudian, Biksu Tong mencoba kembali untuk masuk ke istana dan ia meminta kepada Perdana Menteri untuk diberikan satu kesempatan lagi agar reputasinya kembali. Dan ia akan membasmi satu atau dua iblis yang ada di dalam istana. Setelah mereka diizinkan, kini giliran Wukong kembali beraksi. Wukong mendatangi raja dan meminta kepada sang raja untuk menamparnya. Kini sang raja dan Sun Wukong saling menampar satu sama lain. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi di mana sang raja tiba-tiba berubah bentuk dan menjadi siluman boncel yang mampu mengeluarkan larva api yang sangat besar. Hingga pada akhirnya diketahui jika sang raja yang ada di hadapannya itu merupakan jelmaan dari siluman. Kini pertarungan Wukong melawan raja siluman boncel pun tak terhindarkan. Siluman boncel ini sangatlah kuat hingga membuat Wukong terpental dan masuk ke dalam tanah. Namun pada akhirnya siluman boncel ini bisa ditaklukkan. Secara bersamaan tiba-tiba ada suara meminta tolong dari bawah tanah. Ketika dilihat ternyata orang itu adalah raja yang sesungguhnya dan selama ini ia dihukum di penjara bawah tanah oleh siluman boncel. Sang raja kemudian berterima kasih kepada Biksu Tong dan ia memberinya hadiah yang sangat istimewa, yaitu Biksu Tong disuruh memilih satu dari 3.000 selir yang ada di istana. Biksu Tong pun menolaknya. Kemudian sang raja memanggil seorang wanita yang bernama Felicity. Ia meminta kepada Felicity agar menyanyikan sebuah lagu untuk mengiringi kepergian Biksu Tong. Menyaksikan Felicity menari-nari, Biksu Tong kembali mengingat wanita yang pernah mengorbankan diri untuknya di masa lalu. Sang raja yang melihat Biksu Tong tertegun dengan Felicity akhirnya menyarankan agar membawa dan menemaninya selama perjalanan. Namun Biksu Tong menolak meskipun sang raja telah memintanya berkali-kali untuk membawanya pergi. Dan kini mereka mulai meninggalkan istana. Namun di tengah-tengah perjalanan pada waktu mereka beristirahat, Biksu Tong kembali mengingat dan terus memikirkan Felicity. Hingga pada keesokan paginya, Biksu Tong kembali ke istana dan meminta Felicity kepada sang raja. Kini perjalanan mereka kembali dilanjutkan dengan tambahan personil baru yaitu Felicity. Di tengah-tengah perjalanan, Sun Wukong mulai kesal terhadap gurunya tersebut karena selalu bermesraan dengan Felicity. Tak lama kemudian Wukong mengajak gurunya untuk pergi sebentar. Sun Wukong mengatakan jika Felicity merupakan jelmaan dari siluman. Namun Biksu Tong tak mempercayainya, bahkan ia meminta Wukong untuk membuktikan ucapannya itu. Singkat cerita, Sun Wukong terus berusaha mencari bukti jika Felicity merupakan seorang siluman. Namun upaya yang ia lakukan tak kunjung membuahkan hasil, apalagi Biksu Tong yang telah dilanda asmara selalu membela Felicity. Sampai pada akhirnya Felicity mengajak mereka semua untuk menemui keluarganya dan membuktikan jika ia bukanlah siluman. Namun Sun Wukong masih tetap tidak mempercayainya, bahkan ia kembali mengacau dan menyerang semua orang yang ada. Biksu Tong yang tak terima lagi-lagi menghina Wukong. Ia juga mengatakan semua kebencian yang telah ia rasakan selama ini, terutama Sun Wukong yang telah membunuh Nona Duan yang tak lain adalah orang yang ia sayangi di masa lalu. Apalagi kini ia harus terikat takdir di mana ia harus terus bersama dengan Wukong. Kemudian untuk kesekian kalinya Sun Wukong diusir oleh Biksu Tong dan diminta untuk tidak kembali lagi. Sun Wukong kemudian mengatakan jika mulai hari ini ikatan antara guru dan murid telah berakhir dan ia kini kembali ke wujud siluman kera yang sangat menakutkan. Setelah pertengkaran itu usai, Biksu Tong pun pergi ke sebuah bukit. Tak lama kemudian Felicity datang untuk menemuinya. Ia mengatakan jika ia memiliki perasaan kepada Biksu Tong dan ia berharap bisa memiliki keturunan bersamanya. Karena menurut Felicity, Biksu Tong merupakan pria yang sangat diidam-idamkan. Di sisi yang lain, Sun Wukong kembali dan ia kini memporak-porandakan desa tempat Felicity tinggal.
Patkai dan Wuching yang mengetahui itu segera bergegas mencari gurunya dan menyampaikan apa yang telah terjadi di desa. Setibanya di desa, mereka melihat jika para warga kini telah terbunuh dan tidak menyisakan sedikit pun termasuk ayah dan ibu dari Felicity. Dengan tertawa, Sun Wukong mengatakan jika kini tugas membasmi siluman telah selesai dan hanya tersisa satu saja untuk dimusnahkan, yaitu Felicity. Biksu Tong terus mencoba untuk melindunginya, namun kali ini Sun Wukong yang sudah dipenuhi dengan amarah tak segan untuk memukul Biksu Tong. Karena tak tega dengan Biksu Tong, akhirnya Felicity jujur dan mengatakan jika dirinya merupakan jelmaan dari siluman tengkorak. Felicity memohon kepada Wukong untuk tidak memukulnya lagi karena ia sangat mencintai gurunya itu. Namun sesuatu yang tak diduga kembali terjadi di mana Sun Wukong kini berubah menjadi mutan raksasa dan memakan gurunya sendiri. Sun Wukong lalu menaiki sebuah bukit, namun tak lama kemudian Perdana Menteri dan Raja Siluman Boncel kembali muncul. Ia pun mengatakan jika dirinya telah berhasil mengadu domba Biksu Tong dan para murid-muridnya melalui Felicity. Meskipun Felicity sempat melenceng dari perintah Raja Siluman dan ia benar-benar mencintai Biksu Tong, namun usahanya itu tak sia-sia. Bahkan berhasil membuat Wukong memakan gurunya sendiri. Namun tak diduga Sun Wukong memuntahkan gurunya kembali yang sebenarnya masih hidup. Dan ini merupakan rencana mereka yang sengaja telah disusun untuk memancing siapa dalang sebenarnya di balik kekacauan yang terjadi. Kini pertarungan yang kita tunggu-tunggu segera dimulai, guys. Siluman Perdana Menteri itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan menciptakan 3 replika Buddha sekaligus untuk melawan Sun Wukong, yang tak lain Buddha air, Buddha petir, dan Buddha api. Agar kita tidak kehilangan momen terbaiknya, kita saksikan pertarungan yang berlangsung, guys. Sun Wukong kewalahan melawan kekuatan 3 Buddha sekaligus sampai membuatnya jatuh ke dalam lautan. Namun sesuatu yang tak diduga kembali muncul di mana tangan Buddha emas yang tak lain jurus tapak Buddha milik Biksu Tong langsung menyerang ketiga replika Buddha yang ada. Dan itu membuat ketiganya pun musnah. Kini Buddha yang sesungguhnya pun muncul. Ia mengatakan kepada siluman Perdana Menteri itu yang tak lain merupakan burung heriang emas abadi peliharaan Sang Buddha untuk menghentikan kekacauan yang telah ia perbuat. Namun siluman burung itu justru menjawab apa yang ia lakukan karena ia sudah lama tak pernah diperhatikan. Dan seketika itu pula burung heriang emas itu pun pergi. Sedangkan Biksu Tong kembali mendatangi Felicity yang sekarat. Felicity meminta kepada Biksu Tong untuk mensempurnakan jiwanya dan ia bisa kembali bereinkarnasi. Dan pada akhirnya Felicity pun mati tepat di pelukan Biksu Tong. Scene terakhir dari film ini memperlihatkan di mana Biksu Tong dan para murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Dan berakhirlah alur cerita dari film Journey to the West 2 ini, guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.